Kasus korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat masih terus berlanjut. Sebagai upaya pengembalian dan pemulihan keuangan negara, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menelusuri aset dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terlibat dalam kasus tersebut. 2 surat perintah penyidikan TPPU sudah diterbitkan karena penelusuran aset dan penyitaan terhadap aset dan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi itu dinilai sangat penting. Sehingga para pihak yang mungkin mengetahui atau turut menikmati hasil korupsi tersebut diminta kooperatif. Berdasarkan data awal, hasil audit BPKP terdapat sekitar 16,2 miliar rupiah kerugian negara dalam kasus tersebut, dan tim kejaksaan sudah berhasil menyelamatkan 5,8 miliar rupiah. Kedepan, tim akan berupaya menelusuri aliran dana lainnya dari para tersangka. Kajari Kabupaten Pasaman Barat, M. Yusuf Putra menyampaikan, dalam kasus mega korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat itu, kejaksaan sudah melimpahkan berkas 15 orang dari total 16 tersangka ke pengadilan. Ditegaskan selain tindakan pidana penjara terhadap para tersangka, tim juga melakukan upaya penyelamatan kerugian negara, sehingga perlu dilakukan penyidikan lanjutan kemana aliran dana tersebut. Tim penyidik juga berupaya menelusuri keterlibatan pihak lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Untuk diketahui juga bersama dan sudah diketahui sudah dirilis sebelumnya. Jadi di dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018-2020 ini, kerugian keuangan negara hasil perhitungan dari auditor BPKP itu sebesar kurang lebih 16,2 miliar sekian ya. 16,2 miliar sekian, saya ulangi lagi. 16,2 miliar. Nah, dari 16,2 miliar itu penyidik sudah melakukan recovery, pemulihan dengan menyita uang tunai sebesar 5,8 miliar rupiah. 5,8 miliar rupiah. Nah, kemudian kita juga masih mengupayakan tindakan langkah-langkah melakukan penelusuran aset untuk kemudian kita tindak lanjuti dengan penyitaan terhadap dugaan harta kekayaan atau aset-aset yang dimiliki atau kemudian merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini untuk pemulihan kerugian negara. Berarti mengarah ke TPPU gitu? Hal lain ini juga yang perlu kami sampaikan kepada media, pada masyarakat Pasaman Barat, karena biar bagaimanapun pemberantasan korupsi itu yang paling penting bukan hanya sebatas pemidanaan, kita memenjarakan pelakunya, tersangka terdakwanya ditangkap, ditahan, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana upaya kita, langkah kita untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara. Dari Kabupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV.